wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi ya. Capek banget sebetulnya, saya baru datang langsung syuting. Sebetulnya lelah. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan meskipun lelah, masih diberikan keselamatan, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga semua saudara yang ada di sana selalu ada dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala cita-cita keinginannya. Terima kasih ya. Dan yang sudah selalu memperhatikan, terima kasih juga. Yang kepo, yang apalagi tuh makasih intinya sudah memperhatikan, sangat memperhatikan kami di sini. Bahkan ada yang sampai memperhatikan, dulu kan ada yang memberi mobil ya. Dulu ada yang memberi mobil, dan pas kesini mungkin gak melihat mobilnya kemana? Mobilnya dijual gitu, karena memang sudah dapat izin juga dari yang punya. Dijual ya untuk pembiayaan, untuk membantu proses pembangunan. Jadi mobilnya itu dijual gitu, untuk membantu meringankan biaya beban bangunan itu, karena berat ya. Aduh, pokoknya liar. Jadi ya mau nggak mau, meskipun nggak mau juga ya harus dilelang gitu, untuk keberlanjutan gitu, untuk keberlanjutan di sini. Karena kan belanja bahan bangunan, bahan material itu kan bukan uang sedikit. Terus yang kerja sehari 30 orang, itu kan juga gajinya bukan sedikit ya, dikali 30 orang sehari. Cukup riet gitu, belum rokoknya. Aduh. Tapi yang nggak riet juga, karena ini kan uang dari para saudara juga yang membantu, yang ikut membantu berjuang di sini, yang ikut memberikan hartanya. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah ini sudah seperti ini ya, sudah terlihat bangunannya. Alhamdulillah sudah mulai dimanfaatkan. Ya udah, kita langsung lanjut aja. Jadi kali ini ada saudara kita yang tentunya mungkin dulunya entah kenapa si ibu ini mengadakan suatu perjanjian dengan bangsa jin ya, mengadakan satu perjanjian dengan bangsa jin. Entah apa yang mereka janjikan dulu, tapi intinya mereka bersekutu itu untuk sebuah apa ya namanya, kekuatan juga gitu, sebuah apa ya, intinya finansial gitu, intinya finansial, ekonomi gitu ya, ekonomi dan juga keselamatan gitu, jaga diri katanya begitu sih, tapi nggak tahu, nanti kita coba cari tahu juga. Kita langsung aja kalau gitu ya, udah malam. Bismillah. Nah, kita di dalam karena di luarnya habis hujan gede, becek gitu. Jadi mau nggak mau di dalam. Jadi ya seperti biasa, kalau di dalam mungkin nggak seru ya. Kenapa nggak seru? Karena kita minimalisir kekuatannya supaya nggak maksimal. Karena kalau maksimal kasihan mediator, tembok keras semua. Seperti itu. Yang penting kita dapat infonya dan dapat pelajarannya, itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba saya langsung ini aja dulu. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa saya bicara? Apa? Nggak ada apa-apa. Saya mau tahu kamu dengan si ibu itu ada hubungan apa? Ya saya harus tahu. Urusanmu, bukan urusanmu. Ya tapi jadi urusan saya. Ini jatuh nanti kosletnya. Ya jadi urusan saya sekarang. Bukan urusanmu. Ya jadi urusan Percuma. saya. Percuma kenapa? Percuma apanya? 1000 kali kamu mengajak, aku tidak akan melepaskan
Kenapa nggak mau dilepaskannya? Kenapa? Ada apa? Karena dia Dia sudah menjadi apa? Dan dulu apa yang kalian lakukan tuh apa dulu? Kalian mengadakan apa? Perjanjian apa? perjanjian Perjanjian apa? tidak akan aku lepaskan Karena apa? dia sudah berjanji padamu bahwa dia tidak akan meninggalkan Tadinya segala urusan dengan emang tadinya ada apa? Dia menginginkan apa dari kalian tuh? Dia menginginkan apa dari kalian? banyak yang dia inginkan. Apa? Bukan kemewahan, Menginginkan apa? Kemewahan. Maksudnya kemewahan tuh kekayaan gitu. Ya? harta yang berlimpah. Oh, pengen harta. Selain harta apa lagi? Katanya ada selain itu. Kekuatan, kedudukan, Kedudukan. Maksudnya dia pengen naik kedudukan itu atau gimana? ya, Oh, dan dia sudah mengutarakan keinginannya untuk balas untuk membalas apa? semua Oh, yang menyakitinya gitu. ya. Oh, oke. Dari itu dia menjadi budak, menjadi pengikutku. Lalu apa yang kalian lakukan selama kalian bersama? Semua ini urusan dia. Memang nggak bisa kalau ikut sama yang lain. Jangan campuri urusanku. Sebaiknya kita nanti pindah keluar dulu ya, karena di sini kita nggak enak, agak terlalu berisik, jadi kita nanti di luar. Oh gitu. Jadi kamu akan selalu ikut si ibu itu. Kenapa harus ikut si ibu itu? Kan ada yang lain lagi. Dia berhutang padaku. Kan yang mungkin kamu melayani bukan cuma si ibu itu aja. Pasti ada yang lain juga. Kenapa nggak ikut yang lain? Yang lain urusannya bukan urusanmu. Itu urusanku semuanya. Dan kamu jangan coba-coba mengajak dia atau berbuat. Saya nggak ngajak dia sebetulnya, cuman dia yang pengen berubah. Dia yang datang sendiri ke sini. Yang telah merubah. Enggak, saya nggak pernah merubah dia, kenal juga enggak. Cuman dia datang ke sini, minta bantuan, pengen berubah, tapi katanya kalian selalu mengganggu. Aku datang ke sini untuk Saat kalian saat dia mau berusaha berubah, kamu selalu mengganggu katanya. Aku datang ke sini hanyalah untuk yang ingin. Saya nggak ingin apa-apa, saya cuma ingin kamu jangan ganggu si ibu itu, karena si ibu itu mau berubah gitu. Sekali tidak, tapi Karena si ibu itu mau berubah, jadi ya saya bantu. tidak akan pernah
Tidak pernah apa? Tidak akan pernah berubah. Karena aku Aku apa? Jadi kamu selama ikut dia, apa yang? dia adalah genggamanku. Selama kamu ikut dia, kamu dapat apa? Keuntungannya apa kamu mengikuti dia? Tentu saja Apa? sangat menguntungkan. Untungnya di mana? Apa untungnya? Kamu jangan merusak. Saya nggak merusak, saya cuma cari tahu. Untung bagiku. Untungnya apa? Kamu mendapatkan keuntungan apa? Lihat otaknya. Kenapa dengan otaknya? Sudah. Setiap kali aku berbicara, berbisik padanya, dia selalu Mengikutinya gitu. berbuat apa yang aku. Terus keuntungannya apa? Kalau dia mengikuti keinginanmu, kamu Tentu saja. apa? Ada semakin banyak yang mengikutiku. Oh, kamu, Keuntungan. oh keuntungan kamu tuh banyak diikuti manusia gitu. Jadi sengaja memang pengen manusia banyak yang ikut kalian gitu. Oh. Terus kalau sudah banyak yang ikut, buat apa nantinya? Kalian apakan? Dan untuk apa? Jadi sekutu kami. Memang manusia bisa bantu kalian? Bantu seperti apa? Keuntungannya? Kamu kenapa harus mau bersekutu dengan manusia? Kamu dapat apa? Dapat keuntungan banyak dari manusia itu. Memang bisa bantu kalian manusia? Ya, Apa yang manusia bisa bantu dari kalian? apa yang kami mau? Malas. Dia malas. Malas apa? Supaya manusia itu malas gitu. Ya, Keuntungannya. Nah, untungnya apa lagi kalau sudah malas? Memang ada lagi keuntungan di malas itu. semakin dia malas, semakin mudah bagi kami jadi pengikut kami. Bisa masuk mempengaruhi jiwanya. Terus kalau sudah dipengaruhi apa? Keuntungan bagi kalian? Tentunya menjadi kekuatan dan keabadian. Kekuatan dan keabadian. Kok bisa seperti itu? Kok bisa menjadi kekuatan? Kenapa kok bisa jadi kekuatan? Karena manusia selalu berkuasa. Itu kan mungkin di alam manusia. Di alam kalian kan kalian yang berkuasa. Tapi manusia yang merusak Merusak alam. Ya. kekuasaan, keabadian. Itu karena ulah manusia seperti kau. Saya ingin tahu, dengan banyaknya pengikut kalian, kalian dapat apa dari banyaknya itu selain kekuatan? Dapat kekuatan. Saya mau tahunya selain kekuatan. Tadi sudah dibilang sama ini kekuatan gitu. Nah, saya mau tahu tuh selain kekuatan kalian dapat apa lagi dari banyak pengikut itu? Dengan mudah. Sudah. Kamu jalan kami. Ikut ke jalan kamu. Mau kemana? Mau dibawa kemana maksudnya? Abadi seperti apa? Kekuatan, kemewahan, ada. Abadinya seperti apa? Kamu mempunyai segalanya. Ya, abadinya seperti apa? Yang seperti gimana? Jadi manusia mau diberi keabadian kalau jadi pengikut kalian gitu.
Yang seperti apa keabadiannya? Menolong. Keabadiannya yang seperti apa maksudnya? Aku ingin menolong manusia dari kehancuran, dari Kehancuran apa? keterpurukan. Oh, biar nggak miskin gitu. Ya, Biar manusianya nggak miskin gitu. ya. Biar banyak harta. Dia akan senang terus. Terus dikasih keabadian itu maksudnya gimana? Dia hidup selalu atau abadi apa itu? Abadi Hartanya apa? berlimpah. Abadi hartanya gitu. Ya, Kalau dianya mati gimana? Kalau orang itu mati gimana hartanya? tidak ada yang tersakiti. Kalau manusianya itu mati gimana? Bohong. Oh, Kami tidak pernah mati. ya iya bangsa kamu. Kalau ingin seperti kami harus mengikuti. Oh, jadi manusia yang ikut kalian nanti nggak mati gitu? Ya. Wah, saya nggak percaya. Semua yang ikut kamu buktinya mati kan? Wah. Buktinya semua yang ikut kamu mati kan? Nggak ada yang hidup terus. Kamu bohong berarti. Bangsa kami tidak pernah mati. Banyak yang ikut kalian buktinya mati. Udah nggak ada. Berarti kamu bohong bicara begitu. Adalah Apa? kata kalian. Matinya bohongan. Ya, sudah ada masuk alam kami. Masuk kemana? Yang masuk itu kan korinya, hawa nafsunya saja, bukan ruhnya. Yang kalian bawa kan bukan yang bersangkutan. Kalian yang tertipu. Oh, jadi si korinya ini dimanfaatin buat jadi sumber kekuatan dia mungkin. Apa? Hawa-hawa negatif yang ada di tubuh manusia itu tuh jadi sumber kekuatan mereka. Makanya tadi dia bilang jadi kekuatan, makin banyak makin kuat. Iya, iya. Tadi mereka bilang makin banyak makin kuat. Berarti ya itu hawa negatif manusia itu yang bisa mendoping kekuatan mereka gitu. Oh, jadi dari situ sumber kekuatannya. Berarti kalau nggak ada yang ikut kalian, kalian lemas dong, nggak punya kekuatan. Ya, Begitu. Tapi selalu ada yang ikut kalian tuh selalu ada. Itu kalau mendatangi kalian, kalian harus memberi syarat apa tuh ke manusia yang ingin bisa berhubungan sama kalian tuh? Biasanya kalian minta syarat apa untuk bisa bertemu kalian? Minta apa aja contohnya? Contohnya minta apa aja? Meninggalkan hal-hal seperti manusia yang lain. Oh, jangan melakukan ibadah maksudnya. Jangan harus meninggalkan hal-hal yang baik-baik gitu. Hanya kepada kami. Oh, jadi hanya menyembah sama dia, jangan nyembah sama yang lain. Nah, mendekati. Oh, syaratnya begitu. Manusia. Selain syarat itu apa? Itu syarat utama. Oh, jadi itu yang terpenting ya. Memang kalau dia melakukan ibadah, kenapa kamu nggak mau ngebantu dia? Kenapa nggak? Kenapa nggak mau bantu dia yang suka ibadah? Kami bantu. Karena dia mempunyai Tuhan selain kami. Oh, jadi kamu mau dianggap jadi Tuhan gitu? Oh, gitu. Itu karena kami Tuhan. Oh, jadi dia Bisa tuh. mewujudkan semua keinginan. Oh, jadi. Dia yang menjadi pengikutku. Jadi pengikut kami semua. Oh, jadi dia Tuhannya, ceritanya gitu. Jadi kamu pengen disembah jadi Tuhan. Terus kamu? Tidak usah capek-capek. Kamu ada Aku berapa? akan memberikan segalanya. Kamu ada berapa saudara? Asalkan dia meninggalkan. Kamu ada berapa saudara? 5. 5. Orang tua kamu dulu seperti apa?
Penguasa atau bukan orang tua kamu? Ya, Iya. kekuasaan. Keluarga kamu jadi Tuhan juga enggak? Ibu bapak, saudara kamu? Enggak. Jadi enggak? Cuman kamu aja gitu? Oh, yang lainnya enggak. Jadi yang mau jadi Tuhan cuman dia aja satu. Dia keluarganya 5 bersaudara katanya. Terus apa yang membuat kamu ingin jadi Tuhan? Kenapa? Kok tiba-tiba kamu mau jadi Tuhan tuh? Kenapa tadinya? Semua ini Pasti kan ada sebabnya. Kenapa dia mau jadi Tuhan? semua ini Semua ini apa? kekuatanku. Oh, kamu merasa punya kekuatan. Jadi pengen jadi Tuhan gitu. Selain itu? Berkuasa. Menjadi penguasa. Nggak ada penyebab yang lain yang membuat kamu ingin jadi Tuhan itu apa? Jadi Kerajaanku, kuasaanku dihancurkan. oh dihancurkan sama siapa? Kok dihancurkan? Semua ini Maksudnya kamu kalah perang gitu? Oh, kamu punya kerajaan dulu? ya Oh, terus kerajaannya hancur, kalah? kerajaan dari leluhurku Ini dari dulu ikut kamu dia? dihancurkan oleh manusia. Bangsa kami yang bersekutu dengan manusia. Oh, jadi ada satu bangsa yang bersekutu sama manusia gitu? Ya, Terus mengalahkan kalian? Memangnya ada apa kok terjadi perang seperti itu? Ada apa tadinya? manusia itu telah menyekutukan. Dia membantu. Oh, makanya jadi dulu dia kerajaan kamu itu dulunya diserang sama manusia, sama kerajaan jin lain. Oh, jadi kalah. Makanya sekarang kalian cari sekutu manusia juga. Oh, biar bisa melawan mereka juga gitu. Oh, ke situ. Jadi dia balas dendam. Dulu dia dikalahkan bersatu dengan manusia, bersekutu katanya. Dia akhirnya mengikuti caranya, bersekutu lagi, cari manusia yang banyak jadi pengikutnya katanya. Gitu supaya bisa membantu kalian juga. Oh, tujuannya ke situ. Memang Manusia terus manusia mengerjakan apa saat menyerang kalian? Apa yang mereka kerjakan saat menyerang kalian? Apa yang mereka kerjakan saat menyerang kalian dulu? Memakai apa dia? kami semuanya hancur atas bantuan manusia itu. Iya, saya mau tahu manusia bisa berbuat apa saat itu. Manusia kan ada di alam kami. Apa yang mereka lakukan saat perang itu? Mohon minta sesuatu kekuatan. Aku sendiri tidak tahu dari mana. Oh, manusianya juga punya kekuatan gitu. Ya, Nah, itu kekuatannya dari mana? Kok bisa bantu bersekutu dengan bangsa jin ya? Kekuatannya dari jin itu. manusia itu yang melakukan. Ya, tapi kan berarti bantuan dari jin yang musuh kamu itu. Nah, kamu sekarang bersekutu dengan manusia, manusianya jadi punya kekuatan karena bantuan kalian juga berarti. Ya, Lah terus kenapa harus pakai manusia? sebaliknya, karena itu sumber kekuatannya selalu melakukan. Maksudnya? Oh, sumber kekuatannya ada dalam diri manusia gitu. Ya? Ya, Oh, jadi melakukan apa? berarti maksudnya dia sumber kekuatannya ada di dalam diri manusia. Kalau mereka berikan ilmu, jadi ilmunya jadi naik gitu, berbeda dengan bangsa jin. Makanya mereka memakai manusia.
Jadi manusia diberikan ilmu nih sama mereka, sama jin ini. Terus yang diberi ilmu tuh kekuatannya melebihi bangsa jin yang sama diberi ilmunya gitu. Makanya mereka memanfaatkan manusia karena bisa berlipat ganda kekuatannya. Karena ada sumber katanya dalam tubuhnya. Begitu. Kelemahan dan kekuatan bangsa yang menghancurkanku, yaitu dari manusia. Dan aku ingin mengajak manusia itu supaya hilang kekuatan. Maka aku dengan mudah bisa menghancurkan lawan-lawan. Berapa banyak sekarang yang sudah ikut kalian? Dari bangsa manusia sudah berapa banyak? 7.000. Banyak banget ya. Sampai saat ini. 7.000 sampai saat ini banyak berarti ya? Terus mereka melaksanakan tugas apa aja dari kamu? Melaksanakan tugas dari kami. Kalian beri tugas apa aja biasanya? Tugas untuk memberi kekuatan ke bangsa kami. Seperti apa caranya memberi kekuatannya? Bersemedi. Oh, jadi dia harus melakukan semedi, jadi kekuatannya nanti nambah ke mereka gitu. Selain itu kalian beri tugas apa lagi? Selain tugas semedi, kalian beri tugas apa lagi untuk kegiatan mereka saat ini? Tugasnya tidak usah. Dia begini sama seperti kami untuk menarik manusia lagi. Tidak usah begini. Jadi harus ngajakin lagi manusia. Oh, kamu beri tugas supaya manusia itu bisa ngajak temennya gitu, bergabung sama kalian gitu. Supaya menambah menjadi kekuatan kami, menjadi banyak. Ya supaya bisa nyerang, dia bisa balas dendam dia. Tujuannya. Makanya kami menguasai manusia. Jadi sampai 7.000. Nah itu kalau yang sudah lama-lama gimana? Kalau yang sudah meninggal, sudah mati itu, ke keluarganya gimana? Oh sudah putus berarti ya? Berarti sudah putus ya? Keluarganya nggak ikut campur ya, itu bagus lah berarti. Masih ada bagusnya karena dia nggak masuk keturunannya, nggak ganggu gitu. Saya kira keluarganya juga kalian ganggu. Berarti yang kalian ganggu yang bersangkutan aja gitu. Bersangkutan dengan bangsa kami. Nah terus harta yang dimiliki yang bersangkutan gimana itu? Kalau dia sudah mati, hartanya kemana? Masih? Musnahkan. Lah berarti keturunannya jadi miskin lagi dong? Ya. Ya. Biasanya kalian ngambilnya dengan cara seperti apa? Mereka akan mengikuti jejak leluhurnya. Itu suatu keuntungan bagi kami. Oh kalau yang mau mengikuti gitu? Ya kalau yang nggak mau ngikut gimana nanti? Dia miskin terus gitu? Ya. Cara kalian ngambilnya gimana? Cara kalian ngambil hartanya gimana? Kami hilangkan harta itu. Gimana caranya kalian menarik menghilangkan harta itu? Caranya gimana? Bisa melakukan apa saja. Ya bagi-bagi dong. Saya cuma mau tahu aja. Mereka punya mobil, punya rumah, lalu dikemanakan itu? Cara ngambilnya gimana? Caranya ambil satu persatu. Caranya gimana? Dengan membuat dia
menjadi susah. Susah. Oh. Dia jual. Oh gitu. Biar habis gitu. Iya. Semakin dia bingung, maka semakin dekat dengan kamu. Berarti kalau dia yang nggak mau dekat ya udah hartanya diambil semua gitu. Ya. Oh gitu. Berarti kalau yang mau dekat nanti diberikan lagi. Kalau dia jauh dengan bangsa kami, dia akan susah lagi. Harta itu akan habis lagi. Oh gitu. Biasanya kalian mengganggu ke arah apa? Ke arah usahanya berarti. Kalau membuat susah berarti ke arah usaha. Ya. Selain ke arah usaha apalagi? Ke arah apa lagi? Aku tidak ingin. Selain ke arah usaha ke arah apa lagi berarti? Kalian mengganggu menurunkan ini. itu? Kami arahkan supaya dia malas dalam bekerja. Oh jadi supaya dia malas gitu. Ya. Jadi malas-malasan gitu. Berarti larinya banyak. Yang dia inginkan sudah ada. Terus kalau orang-orang yang berhenti di tengah jalan gimana? Yang gak mau ikut kalian lagi, yang keluar? Itu akan kami rusak. Dirusak apanya? Biasanya yang dirusak apanya? Pikirnya dia. Pikirannya. Dirusak pikirannya tuh seperti apa? Dirusak pikirannya yang seperti apa? Supaya dia mengingat bangsa kami. Karena bangsa kami, apapun yang dilakukan, pasti bisa menjadi dia susah dalam segala hal. Dan kami kasih bisikan sama manusia yang miskin. Supaya dia mengingat bangsa kami dan ikut. Oh selalu ngasih bisikan ke dalam hatinya, ke pikirannya gitu. Oh, jadi caranya tuh dia membisiki ke pikiran dan ke hatinya supaya mereka mau ikut. Dia akan bangsa kami. Ya, ikut kehidupan bangsa kami. Apapun yang dia minta akan kami kasih. Oh gitu. Kalau sudah dia betul-betul ikut kalian gitu. Itu syaratnya hanya itu aja tadi. Nggak ada syarat lain. Harus meninggalkan Tuhannya aja gitu. Jadi Tuhannya jadi kalian gitu. Karena ikut Tuhannya dia itu akan susah. Ya, tidak seperti ikut bangsa kami. Tuhan kami akan selalu memberikannya. Oh kamu punya Tuhan lagi berarti? Apapun yang dia minta, kasih. Kamu kasih. Tadi kamu bilang kamu Tuhan kami, berarti kamu punya Tuhan lagi dong? Ya, Tuhan dari bangsa kami. Itu yang seperti apa Tuhan kalian? Perwujudannya ada perwujudannya nggak? Bisa dilihat sama kalian? Wujudnya seperti apa dia? Tuhan kalian? Kayak telur kami yang punya kekuatan lebih besar. Jadi memang tetua dari bangsa kalian gitu dulu? Iya. Gitu. Jadi kalian anggap dia sebagai Tuhan dan sekarang kamu jadi Tuhan lagi. Kamu jadi Tuhan atau ikut dia? Kami ikut dia.
Oh, yang jadi Tuhannya Kami dia. selalu mendampingi dia. Terus yang jadi Tuhannya itu siapanya dia, leluhurnya itu? Leluhurnya dia atau leluhur bukan keluarganya atau keluarganya dia? Leluhurnya dia. Oh, berarti keluarga dong? Iya. Bukan orang lain gitu? Dia kekuatannya dahsyat, tinggi. Makanya kami mengabdi dengan dia. Kamilah yang menjalankan tugas untuk mencari manusia menjadi pengikut dia. Terus kalian selama mengikuti mereka diberikan apa imbalan? Imbalannya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk membantu leluhur kami menjaganya. Siapapun yang mengganggu, kamilah yang menghadapinya. Juga Imbalan apa lagi selain ada imbalan apa lagi buat kalian yang membuat kalian betah selalu mengikuti dia? tahu. Ya pasti kan kalian punya diberikan apa sama dia sebagai Tuhan. Apa masa bangsa manusia aja dikasih, bangsa kalian masa nggak dikasih? Yang satu bangsa dikasih apa berarti kamu selain yang tadi dicapai? Kan bangsa manusia tadi sudah jelas diberikan sesuatu, apa harta yang diinginkan. Memang kalian menginginkan apa sih mengikuti dia itu? Punya harapan apa kamu mengikuti dia? Jangan mau dibodohi. Orang cuma bertanya kok dibodohi. Berarti kamu dikasih apa yang kamu harapkan selama mengikuti dia tuh? Kasih sesuatu. Gak nyambung kamu. Saya cuma nanya kok ngasih sesuatu. Kami hanya mengabdi. Oh, Kami juga ini berkuasa dalam kami. oh jadi kamu ikut dia tuh punya harapan ingin berkuasa juga gitu? Oh gitu. Ingin berkuasa. Apa yang membuat kamu ingin berkuasa? Kenapa? Ada pengalaman apa mungkin? Pengalamannya melihat leluhur dia selalu berkuasa, selalu banyak balat-balat. Kami juga pengen seperti itu. Tapi belum ada yang pernah menggantikan selain keluarganya dia. Semuanya keturunan ini. Iya, Kenapa yang lain nggak boleh? Kenapa? Nggak boleh atau nggak bisa? karena nggak bisa. Oh nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Sakti. Terus kenapa hanya keturunan dia yang bisa menjadi sakti? Kenapa yang lainnya nggak bisa menjadi hebat? Mungkin karena nggak belajar kali. Tidak memperdalam ilmunya mungkin. Dan kami mengabdi karena kami ingin berkuasa. Kamu berkuasanya mengikuti dia atau ingin merebut kekuasaan dia? Tujuan kalian itu? Merebut kekuasaannya. Oh ingin merebut kekuasaannya. Gitu. Supaya kami lebih jago. Terus kalau dari bangsa-bangsa yang lain gimana? Selain kamu, mereka sama juga punya tujuan itu enggak? Hanya kami mengabdi dengan dia. Kami sama seperti dia, ingin menarik manusia supaya menjadi. Jadi Tuhan juga gitu? Oh ternyata dia juga ingin jadi Tuhan. Dengan kami menjadi banyak. Supaya kami menambah kekuatan. Jadi ternyata bukan yang ini aja. Ternyata yang mengikutinya juga pengen jadi Tuhan katanya. Pengen disembah dia. Memang apa sih keuntungannya menjadi Tuhan disembah itu? Karena berkuasa.
Jadi biar oh gitu. Seperti dia dihormati. Memang sekarang kamu nggak dihormati sama yang lain? Iya. Karena apa? Karena nggak berkuasa atau apa? Iya. Karena kami masih bawahannya dia. Jadi tujuannya ingin dihormati. Itu siapa yang masuk? Yang masuk siapa? Kenapa dia berani menarik Tuhan itu? Oh, leluhur. Oh, ini leluhurnya dia. Kenapa? Dia katanya jadi Tuhan karena leluhurnya. Kamu leluhurnya juga berarti? Aku menyuruh kerja. Katanya ini disembah banyak manusia jadi Tuhan gitu. Itu sudah turun temurun dari keluarga kalian. Memperkerjakannya. Terus dia dijadikan Tuhan gitu. Ya. Oh, dia. Aku yang menyuruhnya. Oh, jadi kamu juga sama Tuhannya dia juga. Aku lebih Tuhan dari dia. Oh, gitu. Jadi ini yang berkuasa. Jadi mereka ingin disembah. Mereka ingin disembah. Jadi mereka suka disembah-sembah gitu. Dan mereka tuh ternyata ada jabatannya. Ini ada yang Tuhan, lebih Tuhan gitu. Agak lucu nih jin ya. Ternyata jin juga ingin disembah menjadi Tuhan ya. Saya kira manusia aja, banyak kan manusia yang tiba-tiba ingin menjadi Tuhan. Ternyata jin juga ada fenomena. Manusia seperti kamu. Ternyata fenomena seperti ini banyak. Hancur. Ini manusia bukan urusanku. Urus saja. Wes, urus saja, saya harus diurus. Telah Ya. menghancurkan semua. Ya, kalau mau ngurus saya, sok silahkan urus. Maksudnya urus bantu ini sumbangan. Kalau mau ngurus saya, bantu sumbangan aja ngurusnya. Ya itu aja. Bantu ngurus sumbangan aja. Aku berikan. Nah, apa syaratnya? Nah, apa syaratnya? Proposal atau apa? Semuanya akan aku kabulkan. Apa? Oh ya enggak, saya udah punya Tuhan sendiri. Berarti saya harus nyembah kalian gitu. Akan berikannya dengan mudah. Berarti saya harus nyembah kalian. Jadi Tuhan kalian, jadi Tuhan saya gitu. Soalnya saya Kau kaya semuanya. oh gitu. Hanya perlu menjadi pengikut. Makanya banyak manusia menyembah Tuhan kamu. Kau tidak perlu capek. Gitu. Jadi diberi aja gitu ya. Berikan apa yang kamu inginkan. Semua yang kamu inginkan. Iya. Akan dikabulkan. Akan kuberikan. Ya, tapi saya nggak mau kalau nyembah kalian. Karena udah punya sih soalnya. Jadi nggak bisa. Terus jadi berapa lama kalian memberikan apa? Mengabulkan keinginannya tuh? Ketika manusia minta sama kalian berapa lama? Menunggu berapa lama? Tergantung kehidupan manusia. Tergantung kehidupannya gimana? Ya. Asalkan dia mau bersungguh-sungguh. Oh, harus sungguh-sungguh. Ya. Berarti sama dengan Tinggal kami. semua. Oh, berarti sama dengan kita ya, harus bersungguh-sungguh gitu. Berarti kalau nggak bersungguh-sungguh nggak diberikan sama kalian. Hanya sedikit. Tetap diberikan gitu. Harus bersungguh-sungguh berarti ya, bangsa kalian juga. Ya. Saya kira bangsa kami aja. Berarti sama. Kamu Yang bersungguh-sungguh itu, bersungguh-sungguhnya seperti apa? meninggalkan semua. Menurut kalian? Oh, meninggalkan semua. Bangsa kami. Jadi menyembahnya harus rajin. Ya. Itu saat menyembah kalian
harus di mana itu prosesnya pengikut kalian itu? Di mana itu? Dilakukannya harus di mana? Ada tempat khusus atau di rumahnya masing-masing? Ada tempat khusus. Jadi harus datang ke tempat khusus itu. Sudah berdiri. Disitulah baru dia mendapatkan kekayaan. Setiap dia menyembah kami dan bersemedi di tempat itu. Itu diberikannya saat di situ juga atau gimana? Atau nanti di rumah atau seperti apa? Dan nanti pada sudah keluar dari tempat itu. Lah cara mendapatkannya gimana nanti? Cara memberikannya? Kalau sudah keluar. Dengan cara seperti apa tuh? Dia akan tidur di tempat dia. Oh, di rumahnya tidur. Lalu apa yang terjadi setelah tidur? Kalau dia bangun di sisi tempat tidur itu ada harta. Oh, itu. Banyak. Jadi saat dia tidur kalian berikan, kirim gitu. Saat bangun sudah terjadi, terwujud. Oh gitu. Sampai hanya bersenang. Disitulah manusia berbalas. Kerja tidak mau karena sudah kaya. Akan tergantung sama kalian jadinya. Itu biasanya harus berapa lama mereka melakukan itu? Setiap meminta harta sama kalian? Berapa bulan atau berapa waktu? Tergantung dia memintanya. Kalau sudah habis atau gimana? Iya. Jadi harus dihabiskan dulu, baru dikasih lagi sama kalian. Kalau belum habis, itu tidak bisa. Nggak dikasih gitu? Ya. Harus habis total. Berarti nggak bisa nabung dong ya? Berarti nggak bisa nyimpen itu manusia. Harus dihabiskan Tidak tuh. perlu. Dibelikan apa gitu? Aku akan memberikan lagi. Oh, jadi Setelah habis, lebih gampang memintanya. berarti Tidak susah. Habiskan semua. dibelikan apa gitu ya? Yang penting nggak jadi Kalian uang. inginkan. Kecuali kalau memintanya kepada Tuhan kamu, itu pasti lama. Enggak lama, cepat kok. Harus capek dulu, harus mengurangi keringat. Terus Cari kalau orang yang nggak bersungguh-sungguh kalian berikan nggak itu? Berikan seberapa banyak? Tadi katanya tetap diberikan ya, tapi berapa banyak? hanya setengah. Sedikit. Ya, Asal mencukupinya aja gitu. kembali. Oh, berarti kalau Hanya bangsa, diperlihatkan. berarti bangsa manusia juga ada yang nggak sungguh-sungguh menyembah kalian, dan hasilnya cuman diberikan secukupnya aja, asal bisa hidup gitu. Tapi tetap ikatan terjadi ya. Ya, Oh harus gitu. terikat. Jika perjanjian. Iya berarti kamu juga nggak memberi kekayaan kepada semuanya dong, hanya yang bersungguh-sungguh aja berarti. Ya sama lah, kami juga harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak diberi apa-apa. Cuman Lebih mudah dapatkan dari kami. kami juga nggak bisa mendapatkan apa-apa kalau nggak bersungguh-sungguh. Semuanya harus bersungguh-sungguh kalau ingin mendapatkan sesuatu. Sama juga bangsa manusia. Ya sama berarti. Berarti kalian juga nggak bisa lebih hebat dari Tuhan kami, nggak bisa. Saya kira semuanya kalian cukupi gitu. Ternyata kamu memilih orang juga ternyata. Kalau manusia pasti ada lamanya. Ya sama lah. Dapatkan harta itu. Ya kalian juga kan tadi kalau yang nggak sungguh-sungguh nggak diberikan. Ya berarti sama aja. Nggak ada bedanya kamu. Malah kamu lebih parah itu. Kalau Tuhan kami meskipun nggak minta tetap diberikan. Sama aja bohong kalau kalian. Kalau Tuhan kami nggak minta nggak apa, tetap diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan meskipun nggak minta dia. Mana buktinya? Mana manusia yang banyak mencari pengikut kami? Ya itu manusianya berbeda, manusia nggak sama.
Manusia tuh ada yang mentalnya bagus, ada yang mentalnya nggak bagus. Kalau mentalnya nggak bagus ya ikut kalian. Kalau yang mentalnya bagus ya tetap bertahan. Ya, Karena semuanya ada proses. Di kalian aja pakai proses. harus mengikuti kami. Ya di kalian aja dipilih. Kalau di kami bahkan nggak dipilih, siapapun diberikan rezeki sama Tuhan kami. Nggak minta juga diberikan. Kalau gitu kalian sama aja bohong. Terus itu kalian mendapatkan titel Tuhannya dari mana? Siapa yang menjadikan kamu Tuhan, siapa? Bangsa kami sendiri. Jadi sesembahan gitu. Ya, Diangkat si ini jadi sesembahan gitu. Oh. Bangsa kalian juga sama menyembah dia juga. iya. Di bangsa kami juga ada yang pernah menjadi apa? Ingin disembah sama orang gitu, ada. Banyak juga fenomena di bangsa manusia juga, tapi sebetulnya ya bukan hanya di bangsa jin ini. Di bangsa manusia tuh kemarin-kemarin banyak kasus yang ingin menjadi Tuhan ya, ingin disembah gitu. Mengaku A, mengaku B gitu. Jadi ingin disembah banyak orang. Dan ternyata di bangsa jin ini ada juga yang begitu. Bisa jadi si jin ini yang merasuki manusia-manusia seperti itu. Bisa jadi mereka. Kamu mempengaruhi manusia juga untuk menjadi Tuhan manusia itu. Oh, ternyata mereka sama. Terus apa yang kamu berikan kepada manusia supaya manusia bisa apa? Punya keinginan jadi Tuhan? Kalian berikan apa biasanya? Sama seperti manusia menyembah kami. Oh, kesaktian, berikan kehebatan gitu. Iya. Supaya nanti Manusia lagi. kalau sudah sakti hebat, nantinya biar dianggap Tuhan sama manusia gitu. Oh, Apapun yang diinginkan manusia itu akan ikut. berarti diberikan ini kesaktian, kehebatan dulu. Kalau manusia itu sudah terlihat hebat, katanya nanti jadi Tuhan lagi gitu ya. Banyak yang berhasil. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu. Terus bangsa manusia yang kalian pengaruhi jadi Tuhan itu banyak yang terwujud. Banyak. Jadi disembah gitu banyak orang. Di mana itu kita nggak tahu ya. Kalau yang kita tahu sudah ketangkap semua malah, sudah ketahuan semua. Bahkan manusia itu kalau sudah berkuasa, disembah oleh manusia lagi, akan berpindah alirannya. Pindah aliran. Karena dia menjadi Tuhan. Nah, iya kan dia jadi Tuhan sendiri ya, punya aliran sendiri berarti. Berarti biasanya kesaktian apa aja yang kalian berikan kepada orang itu, kepada orang yang jadi Tuhan itu, kepada manusia itu? Kesaktiannya. Setiap dia berbicara, manusia itu akan percaya. Apapun yang dia bicarakan. Meskipun bicaranya ngawur, nggak jelas. Ya. Meskipun bicaranya tanpa dasar gitu, tetap dipercaya aja. Hebat. Ada yang mau seperti itu? Jangan, bahaya nanti. Oh gitu ya. Itu apa yang menyebabkan? Oh ya ada. Ya di bangsa manusia juga ada ilmu seperti itu, ilmu gendam namanya. Ilmu gendam, ilmu hipnotis mempengaruhi. Ya. Jadi untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Jadi mempengaruhi pola pikir manusia. Itu kalau di kita bisa gendam, bisa ke hipnotis gitu. Jadi bisa mengarahkan pikiran orang kemana gitu. Ternyata mereka juga ada arah ke situ ya. Tapi berbeda ya. Berbedanya kalau manusia tuh dengan penempatan kata-kata, kalau dia dengan apa ya? Kalau manusia itu berbicara, dia akan percaya. Kenapa bisa percaya? Apa yang membuat percayanya apa? Karena punya ilmu untuk membalikkan pikiran manusia itu. Apa ya? Ada di dalam manusia juga. Suka dipergunakan oleh manusia. Apa itu?
Kalau manusia kan biasanya mengarahkan manusia itu dengan penempatan kata-kata aja. Kalau Gitu. bahasa dengan manusia itu adalah ilmu itu hipnotis. Yang tadi saya sebutkan. Iya, nah disitulah untuk mempengaruhi manusia supaya dia ikut. Ya berarti kalian nggak kerja dong. Berarti kamu nggak kerja kalau gitu. Karena ilmu hipnotis itu ilmu kami, ilmu bangsa manusia, bukan bangsa kalian. Hmm? Terus kalian kerja apa tadi mempengaruhi? Bisa mempengaruhi dengan apa? Kalau dengan hipnotis ya berarti ilmu kami itu ilmu manusia, bukan ilmu kalian. Di kami juga ada ilmu itu, bukan manusia aja. Oh, oh saya Bahasa ngerti ya. manusia, itu namanya. Saya tell me, maaf saya tell me. Jadi jenisnya mirip seperti itu, tetapi beda gitu ya. Oh jenisnya mirip, jadi orang tuh tiba-tiba terpengaruh kayak ada tadi saya sebutkan ya ilmu hipnotis, ternyata dia merekam juga. Ilmu hipnotis, ilmu gendam. Nah, jadi kata dia mirip seperti itu cara kerjanya, tapi mungkin cara bekerjanya, cara menerapkannya berbeda biasanya. Mungkin ke situ maksud dia, cara menerapkannya yang berbeda. Cuman saya bingung, tadi saya tanya cara menerapkannya gimana ya, gitu ya. Kalau hipnotis dari bangsa kami itu kata-kata, penempatan kata-kata. Supaya manusia itu terpengaruh gitu. Nah, kalau dari bangsa kalian apa? Kekuatan. Oh, kekuatan. Oh, dari aura berarti saat dia bicara berarti dia mempunyai Kami akan aura gitu. Jadi dia mempunyai kekuatan. Jadi kekuatan itu yang masuk ke telinga orang yang mendengar itu. Jadi ke arah situ. Bahaya juga ya. Ini lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Karena dia memakainya kekuatan, bukan teknik bermain kata-kata ya. suka mendengar. Terus di bangsa kalian, di bangsa jin itu ada permainan penempatan kata nggak? Nah, Teknik penempatan kata ada di bangsa kalian untuk mempengaruhi bangsa kalian juga. hanya dengan kekuatan. Ini saya menarik nih. Ternyata mereka dalam juga ya ke arah. Ada kemiripan dengan manusia tapi berbeda. Ini agak sedikit keluar dari yang tema tadi sih. Kehidupan mereka ternyata agak mirip. Mata kami Oh dari mata. dan juga apa yang keluar Oh kalian mempengaruhinya dengan mata gitu. dan dari mulut juga bisa. Oh kalau dengan mata itu ada juga ilmu manusia seperti itu. Jadi mata itu untuk menurunkan mental seseorang. Jadi biasanya matanya selalu memandang ke mata target. Jadi si mata target nanti mentalnya agak down. Nah disitulah mulai masuk biasanya mempengaruhi. Ada ilmu seperti itu ada. Dan dia Ternyata di mereka juga ada mirip-mirip ya. Oh gitu. Jadi bangsa manusia kan terkadang ada ya suka ada orang yang menatap matanya agak serius gitu ya. Atau boleh dibilang serius atau sok serius gitu bisa jadi. Karena pada dasarnya semua manusia sama ya. Kenapa saya bilang sok serius? Karena semua manusia bisa serius gitu. Dan bisa bercanda tergantung orangnya mau apa enggak ya. Kan suka ada yang seperti ini biasanya. Serem ya. juga yang tertipu oleh kami. Iya. Nanti saya jelaskan kalau ingat tapi. Kami Ya udah intinya kalau saya maunya kalian meninggalkan tubuh si ibu itu aja. Dan terima kasih ilmunya ya, saya dapat ilmu banyak dari mereka. Jadi ternyata mereka mempengaruhi, membisiki kepada manusia supaya manusia itu bisa menjadi Tuhan dan punya keinginan disembah orang banyak. Gitu. Jadi mereka membisiki kepikirannya ke kolbunya. Bisikan itu sebetulnya ada di diri kita. Bisikan setan itu selalu ada di diri kita. Kan di video-video kemarin pernah saya jelaskan ya. Kalau enggak nanti saya jelaskan lagi.
Ya udah, gimana? Aku mintanya kalian pergi dari si ibu itu aja yang saya mau. Terus kalian mau apa? Saya maunya kalian pergi dari si ibu itu. Kalian maunya gimana? Tidak, karena kami berurusan dengan orang itu. Tapi saya maunya kalian pergi dari si ibu. Kamu tidak ada urusan. Ada urusannya, si ibu sudah mau ikut saya, jadi nggak mau ikut kalian lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya berjanji dia akan ikut. Itu kan kalian aja melanggar janji. Si ibu melanggar janji karena kalian melanggar janji katanya. Kamu siapa? Mana Tuhan kalian yang mana? Ya ada, mereka ngedrop. Ya udah, kamu pulang. Ini jangan pulang, bahaya kalau pulang. Kita tarik aja. Kita kurung aja, bahaya kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana? Kamu masih mau disembah orang banyak? Ada. Aku. Sebetulnya jenis yang seperti kamu tuh banyak. Jin yang seperti kamu banyak sebetulnya. Yang ingin disembah orang banyak itu memang kebanyakan bangsa kalian ingin seperti itu. Nah, ini salah satu. Ya udah, kamu gimana? Saya mau si ibu itu jangan diganggu lagi. Saya mau si ibu itu jangan diganggu lagi. Aku yakin. Udahlah, daripada banyak omong ya. Kita kurang lagi. Dia sudah lemas nih. Aku ini. Lagi. Aku lagi. Padahal tadi dia kuat banget ya. Nggak tahu kenapa setelah setelah digeret sama leluhurnya dia jadi lemah. Mungkin kekuatannya diambil sama leluhurnya. Semua. Amin. Sepertinya kekuatannya ditarik sama leluhurnya yang tadi tuh. Nggak tahu apa penyebabnya. Aku ingin pergi. Enggak, kamu nggak akan pergi. Kuat lagi tuh. Dia masih bisa melawan. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana, diam. Kamu merusak aja bisanya. Jadi kita kurung dulu sementara, yang penting si ibu aman ya. Si ibu aman yang penting. Jadi si ibu sudah aman, kita sudah kurung. Nah tadi ada banyak ilmu yang kita dapat ya. Itu, cuman saya lupa menjelaskannya tadi. Apa ya? Saya mau ngejelasin tadi tapi lupa. Menjelasin tentang apa tadi ya? Bukan itu kayaknya. Lupa saya. Bisikan, ya. Saya mau menjelaskan tentang bisikan tadi. Ternyata mereka itu membisikkan sesuatu ke dalam
hati dan pikiran kita. Dan sebetulnya kita itu selalu ada hal-hal seperti itu. Salah satu contoh sebetulnya sudah sering ya video-video lalu, cuman kita ingatkan lagi. Ciri-cirinya seperti ini. Misalkan nih kita manusiawi ya sebetulnya ya, pada dasarnya manusiawi hal seperti ini biasa sering dialami, tetapi itulah yang dinamakan setan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Contoh misal ketika kita melihat hal yang seharusnya bukan hak kita, misal salah satu contoh, ini contoh aja ya, tapi bisa berkembang kemanapun ini sebetulnya. Misalkan ada sesuatu hal itu sebetulnya bukan hak kita, tetapi entah kenapa kita tuh ingin menguasai itu, padahal itu bukan hak kita gitu. Meskipun itu bukan hak kita, kita tahu, otak kita tahu itu bukan punya saya, tetapi di hati terbersit, saya harus punya itu. Nah itulah yang dinamakan bisikan setan. Yang dinamakan bisikan setan itu ya seperti itu. Padahal kita sudah tahu itu salah, tetapi saya harus bisa melakukannya. Nah, ada bisikan di sini. Nah, itu yang dinamakan bisikan setan. Ciri-cirinya seperti itu. Selama dia mengajak kepada hal yang nggak baik, itulah dia. Jadi bisa diperangi, bisa. Gitu, bisa diperangi, tapi mungkin memang tidak mudah seperti berkata-kata ya. Melaksanakan itu lebih sulit. Tapi ciri-cirinya seperti itu. Selama itu kita punya ide, pikiran, perasaan kepada hal yang nggak baik, yang bukan seharusnya, yang bukan hak kita, berarti dialah setan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Suka ada kan bisikan kecil di dalam hati, suara lembut di dalam, saya ambil, padahal udah tahu itu bukan punya kita, saya harus ambil. Itu dia ciri-cirinya setan itu, yaitu suara itulah, jadi yang harus kita perangi ya gitu. Pasti banyak yang ngerasa seperti itu ya. Nah itulah dia, keberadaan dia dalam diri kita itu gitu. Contoh misal kita mudah tersinggung, mudah emosi gitu, mudah tersulut emosi. Nah itu berarti salah satu contoh kita dekat dengan dia, sangat dekat dengan dia. Kenapa? Karena kalau jauh dari dia, kita dipancing marah itu agak lama gitu. Pasti agak lama untuk dipancing untuk emosional, karena emosi itu bagian dari apa gitu. Untuk saudara semua yang sudah belajar ya tahulah ya, emosi amarah itu bagian dari apa. Nah kalau kita memang sering melakukan hal itu, berarti kita harus berbenah diri, berarti kita dekat dengan mereka. Nah kita dekat dengan mereka berarti apapun alasannya, kalau kita merasa seperti itu segera berubah, karena itu bisa dirubah, bisa, sangat bisa dirubah. Mau itu gangguan jin, setan, mau itu karakter. Kan ada yang bilang karakter bawaan lahir, itu sebetulnya bisa saja dirubah, terkecuali kodrat lahiriah di fisik ya. Kodrat lahiriah di fisik itu kayak kayak ada kan yang suka kelainan tubuh ya, posisi tubuh gitu, itu memang agak sulit dirubah. Tapi kalau untuk sifat sebetulnya bisa dirubah kalau dia mau, tetapi kembali tidak semudah mengucapkan. Berubah itu susah gitu ya. Berubah itu sangat susah, tetapi intinya bisa gitu. Karena psikologis manusia, otak manusia itu semuanya sama, hati manusia semuanya sama. Yang membedakan adalah cara kerja otak dan cara kerja hatinya gitu. Kalau ingin disamakan cara kerja otak dan hatinya butuh proses, bukan berarti nggak bisa, karena butuh proses. Itu bisa tapi butuh proses. Nah yang harus diwaspadai tadi kembali dibisikkan. Makanya saya sering mewanti-wanti kepada yang belajar jarak jauh atau kepada siapapun yang belajar ilmu gaib, khususnya yang belajar ilmu gaib untuk para pemula, itu jangan terlalu mengikuti bisikan-bisikan, mau itu di dalam hati, di pikiran, dimanapun itu suara-suara. Saya selalu menganjurkan hindari hal-hal seperti itu, hindari. Karena dari suara itu awal mulanya ya, awal mulanya dari suara itu lama-lama makin dalam. Kalau sudah makin dalam nanti apapun yang dibisikkan akan diikuti, karena dia akan lebih percaya. Siapapun yang mengaku-ngaku hadir, mengatasnamakan A, saya hadir mengatasnamakan A, B, C, D, si manusia ini akan lebih percaya karena sudah tadinya sering menerima dan sering mengikuti usulan-usulan bisikan itu. Nah makin lama makin jauh makin dalam, bisa terjadi banyak kejadian manusia yang mengaku malaikat, manusia yang mengaku Tuhan, banyak kejadian ya dulu-dulu.
Dan seperti itu karena dari tadinya ada hubungan antara jin dan manusia. Jadi ada konteks, ada suara, ada bisikan. Kamu ini adalah Tuhan, gitu. Kamu ini malaikat, kamu ini adalah apa. Nanti si manusia itu mendengarkan bisikan itu akan timbul rasa pede. Kenapa pede? Karena dibekali dengan kemampuan tadi. Si jin ini membekali dengan keilmuan kesaktian. Bisa mengobati orang, bisa membuat orang menjadi kaya, sukses gitu. Dengan kemampuan seperti itu, dia menjadi pede dan percaya bahwa saya Tuhan, katanya begitu. Bahayanya tuh seperti itu. Nah, dan lebih halus lagi, kalau tadi itu kasar ya. Kasar karena dia manusianya dibentuk supaya keluar dari kodrat bahwa dia itu menjadi Tuhan atau dia menjadi malaikat gitu. Nah, ini bahaya. Gitu. Yang lebih halus lembut lagi, ini lebih halus lembut dan sering terjadi di masyarakat juga dan sebetulnya saya juga ya. Jadi terkadang kita suka ada rasa ingin berkuasa. Nah, jadi jenis-jenis kekuasaan itu sebetulnya boleh dibilang itu termasuk ketamakan ya. Karena ingin menguasai dan berkuasa itu tamak ya. Dan itu datangnya dari mana gitu. Karena kalau bertujuan baik itu tidak perlu berkuasa. Kalau kita punya tujuan baik tidak perlu dengan berkuasa kitanya. Gitu. Bisa kita meskipun tidak berkuasa tapi kita bisa menjalankan, intinya menjalankan. Dan cara menjalankan itu tidak harus dengan berkuasa. Itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi ya kalau kita paham ilmunya. Tapi ya kalau tidak paham ilmunya ya pasti disangkanya harus berkuasa terus, padahal nggak mesti. Jadi akan menimbulkan pikiran-pikiran, bisikan-bisikan, berburuk sangka sama orang, mudah tersinggung, dan merasa dirinya itu istimewa di antara yang lain. Itu harus waspada, merasa bahwa oh saya ini begini, paling begini. Nah itu harus waspada juga di situ. Takutnya ada bisikan-bisikan yang mengarahkan kita kepada hal yang nggak baik gitu ya. Ini untuk yang mempelajari kebatinan-kebatinan ya, waspada gitu intinya. Karena apa? Banyak terjadi hal seperti itu di masyarakat gitu ya. Seperti itu. Dan juga waspada dengan ucapan-ucapan, karena tadi saya jelaskan nih, kalau yang tadi sudah beres ya, ini konteks di tadi ada konteks perkataan dialog saya tadi yang membuat saya menarik, yaitu tentang si jin ini bisa mempengaruhi manusia dengan kata-kata. Jadi si pengikutnya dia atau mungkin yang disukai sama dia itu bisa dia berikan kekuatan ke dalam dirinya supaya ketika manusia itu mengucapkan sesuatu, manusia itu banyak yang percaya dan yakin. Itu ternyata mereka juga punya seperti itu. Padahal di manusia juga ada ilmu seperti itu ilmu logika tapi ya. Ini ilmu logika sebetulnya di manusia, tapi ternyata di alam gaib juga ada ilmu seperti itu. Kalau di ilmu manusia ini ilmu sebetulnya teknik ya. Kan teknik itu banyak, ada teknik mesin, ada teknik lain-lain, ada teknik masak. Dan ternyata saudara, teknik itu bukan hanya di teknik mesin, teknik masak, teknik apa, teknik kelistrikan, itu bukan. Manusia pun bisa ditekniki. Gitu. Ditekniki apa ya? Bukan teknisi. Ternyata teknik itu bisa masuk ke dalam penempatan kosakata. Karena manusia itu lebih cenderung mendengar dari telinga dan diserap disaring lagi oleh otak gitu ya. Nah, jadi penempatan kata-kata ini sebetulnya bahaya ya, bahaya. Bisa mengarahkan kita kemana? Bisa mengarahkan kita lurus, bisa mengarahkan kita ke kanan, bisa mengarahkan kita ke kiri. Itu dengan ilmu teknik perkata. Ya, ilmu teknik perkata itu seperti apa? Sebetulnya banyak terjadi, tapi ilmu penempatan kata ini sangat sulit dideteksi oleh yang tidak paham. Mohon maaf. Maksudnya saya juga nggak paham ya, cuman saya belajar aja, meneliti aja gitu. Bukan maksud saya paling paham, bukan, saya juga nggak paham. Cuman ini mah saya meraba-raba aja gitu ya. Saya juga sama nggak bisa apa-apa gitu. Cuman gini, kalau untuk seperti orang yang seperti saya gini ya, orang yang seperti saya itu sangat sulit membaca teknik perkataan. Gitu. Karena perkataan itu tadi saya sudah bilang bisa dibawa lurus, bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri.
Penempatan kata ini sangat bahaya, tergantung orang yang membawanya, mau dibawa kemana. Karena penempatan kata ini bisa menghimpun manusia banyak, bisa mengumpulkan orang banyak. Seperti tadi jin tadi kan mengumpulkan orang banyak ya. Bisa dari penempatan kata. Kalau kita, orang seperti saya yang nggak paham penempatan kata-kata, itu sangat terkecoh. Maka dari itu kita semangat belajar supaya kita paham ternyata hidup itu nggak cuman hidup. Ternyata hidup di dunia ini nggak cuman makan dan tidur. Ternyata nggak cuman banyak harta aja. Ternyata hidup di dunia ini kita mempunyai kewajiban selain itu. Tentunya ya kewajiban saling mengasihi dan menyayangi ya, saling merawat sesama manusia. Nah, jadi intinya supaya kita tidak mudah terkecoh di dalam penempatan kata-kata gitu. Karena penempatan kata-kata ini sangat bahaya jika kita sudah paham betul. Cuman berhubung saya nggak paham, jadi saya juga katanya aja sih gitu. Jadi tetap kita belajar supaya kita tahu bahwa ternyata bangsa jin itu bisa memasukkan kekuatan supaya ucapannya didengarkan. Dan mungkin ini di masyarakat banyak ya, kok si itu kalau ngomong didengerin gitu, kalau gue enggak gitu. Nah berarti itu ada sesuatu. Dan tapi belum tentu itu dia punya kekuatan gaib, bisa saja dia itu punya teknik penempatan kata-kata. Teknik penempatan kata ini bisa dipelajari di hipnotis biasanya. Tetapi di luar hipnotis ini bisa juga gitu. Hipnotis kan ada koridornya sendiri, ini hipnotis gitu. Dan penempatan kata ini nggak perlu dengan ilmu hipnotis sebetulnya, bisa dengan ilmu pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan sesuai bidangnya. Bidang Anda di pendidikan jalur apa? Jurusan pendidikan Anda di yang mana? Pendidikan itu kan banyak ya, nggak cuma satu. Pendidikan A, pendidikan B, pendidikan C, sesuai dengan kehidupan saudara dan sesuai dengan negara Anda dan sesuai dengan daerah provinsi Anda. Dan pendidikan itu banyak, bukan cuma satu ya. Pendidikan apapun itu bisa dipolitisasi, bisa dipakai teknik penempatan kata sesuai jalur pendidikannya kemana gitu. Jadi tetap waspada, belajar intinya supaya kita memahami arti kehidupan dan kita memahami arti manusia ini untuk apa sih dan apa sih. Karena pada dasarnya terkadang kita melihat manusia itu istimewa karena ilmunya ya. Pada dasarnya semua manusia bisa loh menjadi istimewa, berilmu, bisa asal mau dan tekun. Pada dasarnya ilmu manusia itu aja sih, nggak ada yang beda. Cuman yang membuat beda tuh karena kita nggak bisa gitu. Contoh, ada orang bisa membuat kulkas. Yang membuat kulkas banyak nggak? Banyak. Yang membuat istimewa karena kita biasa membuat meja, melihat orang yang membuat kulkas, itu yang membuat aneh. Kok bisa ya dia buat kulkas? Padahal tukang kulkas itu aneh ngelihat kita, kok bisa kamu membuat meja? Begitupun sebaliknya. Berarti pada dasarnya ilmu manusia itu aja, yang membedakan adalah bidang manusianya. Tetapi kalau untuk global manusia di bumi, kalau kita teliti ilmu manusia ya itu aja. Gitu. Misal ada yang membuat ini kamera, banyak nggak yang bisa buat kamera? Banyak, meskipun pertama-tamanya itu cuma satu orang, misal penemu. Ini penemu yang membuat kamera. Setelah ditemukan membuat kamera, biasanya banyak manusia yang mengikuti. Menemukan, yang ini menemukan. Akhirnya banyak yang membuat kamera dan banyak merek akhirnya. Contoh, seperti itu. Tapi pada dasarnya berarti manusia bisa berarti. Cuman membutuhkan seseorang yang menjebol biasanya. Penemu ya. Saya membuat ini. Misal membuat apa ya? Saya membuat motor misal. Akhirnya ketika ada salah satu produsen mengeluarkan motor matic ya saat itu, salah satu mengeluarkan motor matic, akhirnya merek-merek yang lain, brand-brand yang lain mengeluarkan juga motor matic tanpa harus minta ilmu sama orang yang pertama kali. Pada dasarnya berarti manusia yang ini pun bisa mengikuti dia, padahal ilmunya bukan dari yang penemu nih. Ini yang pertama menemukan matic, dan setelah dikeluarkan laku di pasaran, akhirnya yang lain mengikuti matic, membuat matic juga. Maksud saya begini, meskipun mereka mengikuti, tapi intinya mereka bisa kan? Ya enggak? Intinya mereka bisa mengikuti yang menemukan ini.
Nah, berarti kesimpulannya manusia bisa asal mau di bidangnya. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Cuman bedanya proses ya. Karena memang sudah dijelaskan di Kang Muh Channel bahwa otak manusia itu nggak sama. Ada yang mempunyai kekurangan di otak manusia, ada yang sulit menghafal, ada yang susah mengingat. Itu bukan masalah kebodohan, tapi itu penyakit ya. Gitu. Itu penyakit, berarti ada kelainan disfungsi di otaknya gitu. Tapi kalau untuk yang normal, sehat, saudara bisa menjadi apa yang saudara inginkan. Insya Allah, yang penting berusaha dan sabar, terus dicari, pasti ketemu. Gitu. Karena memang yang membuat istimewa sebetulnya sangat sederhana. Tetapi yang sederhana ini yang susah dicari gitu ya. Sebetulnya sangat sederhana, tapi yang sederhana ini yang susah dicari kemana-mana. Puluhan tahun belajar, puluhan tahun karantina belajar khusus, tapi nggak menemukan juga. Sebetulnya sangat sederhana. Jadi manusia itu dibuat rumit oleh apa? Oleh teori. Setelah teori itu selesai, pada puncaknya bukan teori sebetulnya. Nah, ini yang membuat sulit. Gitu ya. Salah satu contoh kita. Kalau kita yang biasa mengajar ya. Kalau kita yang biasa mengajar, entah apapun itu pendidikannya, kita merasa nggak bahwa kita ada sesuatu di balik apa ya? Di balik apa ya? Di balik apa ya? Jadwal ya, di balik jadwal pelajaran. Ya, tujuannya sama ke situ. Jadi silahkan ditangkap untuk yang paham aja, yang nggak paham yang nggak perlu dijelaskan. Karena ini terlalu sederhana, gitu. Tapi susah dicari gitu. Ya, untuk kita yang sering mengajar pasti menemukan. Pada hakikatnya ya itu sederhana sekali. Tapi ya kita sebagai pengajar sengaja membuat itu. Mungkin ada maksud lain, itu maksudnya beda-beda ya. Ada yang maksud baik, ada yang maksud nggak baik. Semoga maksudnya baik semua, amin. Ke situ. Intinya ke arah situ. Terus belajar agar kita memahami tujuan manusia itu di dunia ini apa, dan hakikatnya manusia itu seperti apa sih. Gitu. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kita ini bukan apa-apa, jangan pernah merasa seperti itu. Karena orang yang paling hebat sekalipun kalau sudah berhadapan dengan kita, yang membedakan apa? Yang membedakan hanya dia sudah tahu dan kita belum tahu. Dan kalau kita mau tahu, kita bisa seperti dia. Coba direnungkan. Ya. Orang yang hebat itu, saya bisa, misalkan ini orang hebat, saya bisa membuat motor, merakit motor. Nah, kita nggak hebat karena kita nggak tahu tentang dia. Kita nggak bisa membuat itu. Tapi kalau kita mau, kita liatin aja gimana kita tiru. Pasti bisa kan? Karena sebetulnya manusia ya itu aja yang dikerjakan oleh manusia. Nggak ada yang aneh. Yang aneh itu, yang wow itu, Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi nggak ada bandingannya. Gitu. Makanya jangan pernah merasa minder karena kita punya Allah. Minta sama Allah, ya Allah berikan ilmu yang terbaru, ya Allah berikan ilmu yang belum diketahui orang, ya Allah berikan ilmu yang orang itu sedikit memahaminya, biarkan saya yang memahami lebih banyak. Minta sama Allah, minta supaya kita paham. Gitu. Itu aja untuk para saudara semuanya. Tetap dalam segala sesuatu kehidupan kita harus hati-hati mengambil keputusan, itu aja mungkin. Kita saling bantu ya, kita saling doakan. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu. Yang sudah mendukung untuk membantu pembangunan, terima kasih. Insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat apa yang saudara berikan, apa yang saudara ikhlaskan untuk dipakai, dikerjakan di sini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.